Selamat datang Dusun Sasak Sade. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kenalkan nama saya Usman, saya masyarakat setempat. Jadi saya ucapkan selamat datang di kampung kami. Ini adalah kampung yang masih tradisional yang ada di Lombok. Dan kampung ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata, tapi kami asli tinggal di kampung ini sehari-hari. Dan ini kampungnya memang sudah lama dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik, karena mulai dari tahun 1975. Ya, cuman awal-awalnya dulu orang tua kami memang tidak terbuka dengan adanya wisatawan, apalagi kalau wisatawan asing, orang-orang bule dikirain itu penjajah gitu. Itu tahun 1975. Dan nama dari kampung kami ini Sade. Ya, Sade menurut dari orang tua kami artinya obat. Ya, itu arti dari nama kampung kami Sade. Ya, dan Sade ini sudah 15 keturunan, sudah 15 generasi. Tapi selama 15 generasi sekarang sudah ada pemekaran, di luar sudah ada 9 kampung lagi. Cuman yang pemekaran bangunannya sudah modern, jadi sudah tidak seperti yang ada di induknya. Cuman kami yang tinggal di induknya ini tidak boleh buat rumah modern, karena ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kami yang harus kami jaga. Dan yang mewarisi rumah di sini anak laki yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Ya, dengan luas kampung kami ini ada 2 hektar, jadi ada 150 bangunan rumah. Tidak bisa nambah atau tidak bisa ini karena lahannya sudah penuh ya. Jadi ketika ada keluarga baru mereka harus keluar dari induknya. Tapi kalau anak laki bungsunya yang menikah dia langsung mewarisi. Dan kami yang tinggal di 150 kakak ada 700-an orang. Yang 700 orang ini kami masih satu keluarga. Termasuk yang pemekaran juga masih satu garis keturunan. Dan kalau menikah kami sejauh ini belum ada yang menikah dengan orang luar. Jadi dominan menikahnya masih dengan sepupu misan atau kerabat sendiri. Kami di sini dari leluhur kami memang menikah antar sepupu misan, tapi tidak ada larangan untuk menikah dengan orang luar. Ya, tapi masyarakat di sini selalu menyarankan anak-anak kami itu menikah dengan sepupu misan, karena ini adalah salah satu cara kami supaya suatu budaya atau tradisi tetap terjaga. Karena di sini kami kalau menikah tradisinya tidak boleh dengan cara dilamar, tidak ada istilah pertunangan. Jadi kalau kami mau menikah yang perempuan tradisinya harus dengan cara dibawa lari. Jadi kami culik tanpa sepengetahuan orang tua. Yang perempuan setelah itu baru ada akad nikah. Misalnya kalau kami bawa lari anak gadis pada waktu malam, tapi kawin lari ini bukan berarti perempuannya tidak suka. Jadi kami sudah pacaran sebelumnya, sudah suka sama suka. Nah, ketika itu kami bawa lari tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi kami sembunyikan dulu ke rumah teman atau di rumah yang tidak dicurigai oleh orang tuanya. Karena kalau ketahuan oleh orang tua perempuan bisa gagal. Ya, jadi kami harus melarikan dulu anak tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau malam hari kami bawa lari, besok pagi langsung ada 2 orang sebagai utusan. Utusan itu datang melapor, memberitahu ke orang tua perempuan bahwa anak semalam hilang karena sudah dibawa lari. Jadi waktu dilarikan tidak tahu orang tuanya. Tapi kalau sudah ada utusan datang baru dia tahu bahwa anaknya dibawa lari sama pacarnya atau si A atau si B. Nah setelah dibawa lari, 3 hari setelah dibawa lari baru ada akad nikah. Jadi perempuan tidak boleh menolak orang tua yang perempuan. Kalau memang anaknya sudah dibawa lari mau nggak mau tetap dia terima. 3 hari setelah dibawa lari baru ada akad nikah. Itu tradisi kami yang masih kental di kampung ini. Jadi tidak boleh dengan cara dilamar. Karena dilamar atau bertunangan itu tidak dibenarkan oleh adat. Malah kami melanggar adat kalau kami minta dengan cara baik-baik. Ya, jadi tradisi kami di sini harus dengan cara dilarikan atau dengan cara diculik. Tapi kalau yang disebut dengan kawin culik perempuannya tidak suka. Tidak ada macam dipaksa. Nah, tapi kalau perempuan ini ketika diculik sama sepupu lakinya, walaupun dia tidak suka, ketika dia sudah bermalam di rumah sepupunya itu tetap ada akad nikah. Jadi perempuan harus belajar untuk mencintai calon suami. Itu namanya kawin culik. Ya, jadi beda dengan kawin culik sama kawin lari. Kalau yang kawin culik ibu, jadi perempuannya tidak suka, tapi kalau yang kawin lari kami sudah pacaran sebelumnya. Jadi cuman sekarang ini sudah jarang sekali yang terjadi kawin culik, kebanyakan kawin lari. Dan untuk mata pencarian masyarakat di sini semua petani, tapi bertaninya hanya padi dan panen hanya sekali setahun. Karena daerah kami kering, sawah ada hujan. Jadi hasil panen tidak untuk dijual, kami simpan untuk makan sehari-hari. Dan kerja sampingan untuk membuat kain. Jadi di sini kalau anak perempuan wajib untuk bisa menenun, karena di sini perempuan tidak boleh cari nafkah keluar, jadi harus bisa membuat kain paling tidak. Karena di sini kalau ketika gagal panen, karena di sini kami hanya mengandalkan hujan, jadi kami punya sawah-sawah tak ada hujan, tidak ada irigasi untuk mengairi lahan sawah. Jadi ketika kami gagal panen hasil tenun yang masyarakat di sini jual untuk membantu beli beras
dari luar. Ya, karena kami juga kalau panen berhasil panennya itu tidak dijual juga, hasil panennya disimpan untuk dikonsumsi sehari-hari. Ya. Dan kalau agama memang kami Muslim, tapi budaya kami di sini mirip dengan budaya Hindu. Ya, karena dulu leluhur kami Islamnya dikatakan Islam Watu Telu. Watu Telu ini ada yang Hindu, ada juga kepercayaan dengan animisme. Makanya kami budaya tradisi itu yang ditinggalkan leluhur kami masih kental sampai saat ini. Jadi rumah yang tempat kami tinggal ini fondasinya tidak pakai semen, jadi kami buat dari tanah campuran dengan sekam padi, dan untuk mengepel kami pakai kotoran sapi. Apalagi kalau ada acara sakral atau acara ritual, jadi kami harus menggunakan kotoran kerbau untuk mengepel rumah kami, karena itu bisa sebagai penolak bala menurut dari orang tua kami ketika kami mengadakan acara ritual. Ketika dipel pakai kotoran kerbau itu bisa sebagai penolak bala. Dan untuk sehari-hari biasa kami pakai kotoran sapi karena fondasinya dari tanah. Jadi ketika dipel, kotoran sapi itu yang bisa memperkuat lantai rumah kami, karena sebagai pelekatnya gitu. Ya. Memang ya namanya kotoran sapi ya, awal dipel ya bau, karena kami ambil yang masih basah. Tapi setelah dipel paling tidak 2 jam, 3 jam, kotorannya kalau sudah kering, baunya sudah hilang. Maka itu lebih jelasnya kita bisa keliling, kita bisa lihat bangunan rumah yang masih ada di sana, dari mana rumah kami dipel pakai kotoran sapi, dan bebas buat ambil video atau ambil gambar. Kalau ini balai pertemuan ya, ketika ada masalah atau rapat lain kami kumpul di sini, namanya sekenam. Jadi bangunannya namanya bunga, kami namakan sekenam karena tiang 6. Ya, silakan kita lewat sini. Ini udah jadi. Bentuknya buat rendah depan supaya ketika kita masuk ke dalam, walaupun belum lagi di dalam, kita menunduk sebelumnya dan hormat sama pemiliknya ya. Dan ini fondasi rumah kami tidak pakai semen, ini tanah campuran dengan sekam padi. Sekali seminggu kami ambil kotoran sapi seperti ini, kayaknya kemarin dipel. Jadi kemarin ini awal dipel ya sangat bau. Nah tapi kalau sudah kering seperti ini tidak ada baunya. Ya sebenarnya saya nyalain lampu karena sudah ada listrik. Listriknya udah biasa. Oh. Jadi di ruangan depan ini tempat tidur orang tua, sekaligus tempat menerima tamu. Tidurnya hanya pakai alas tikar, jadi tidak pakai kasur gitu. Sedangkan di dalam itu ada 2 ruangan, itu tempat tidur anak gadis sama dapur, dipakai juga buat melahirkan. Ya karena orang sini ketika melahirkan juga dibantu oleh dukun beranak, jarang ke rumah sakit. Kami sebut belian di sini ya. Balian. Ya. Dan kami di sini juga ada ketua adat namanya Juru Pemangku, Juru Keliang. Juru Keliang itu sebagai kepala kampung. Ini bukan semen ibu, tanah liat campuran dengan sekam padi. Jadi keras seperti ini karena ngepel sekali seminggu. Tapi dari sekarang ini dari 150 bangunan rumah sudah ada yang menggunakan semen, sekitar 20 bangunan rumah. Tapi bagi yang sudah ada semen atasnya itu ketika ada acara ritual. Ini di tempat ini apa? Masih. Museum saja. Enggak. Jadi Itu ini memang bukan. masih ada orang nih. Jadi setiap rumah ini ada yang tinggal. Jadi satu rumah satu kakak. Kirain museum. Bukan, Ibu. Jadi kampung ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata atau museum. Kami tempat tinggal di sini. Tinggal real kampung. Kalau ada acara ritual boleh bagi- berfoto sini Pak? boleh enggak? Kalau mau lihat ke atas boleh, ke dalam ini. Itu ada dapur sama tempat tidur anak gadisnya. Pak, blok. Boleh, Mbak, silakan. Oh, dapur. Di sebelahnya tempat tidur anak gadisnya itu. Tapi ruangan anak gadis itu nggak boleh ada jendela, karena kalau dibuat jendela orang tuanya mengira anak gadisnya cepat diculik lewat jendela. Abang-abang culik. Oh, nggak ada gini. Hah? Kasur. Oh ini tempat tidur anak gadis. Nggak gadis. Anak lanang nggak boleh masuk. Benangnya dari buah kapas. Jadi setelah jadi benang nanti warna pakai warna alam, jadi menggunakan bahan natural. Jadi kami kalau buat kain ini benangnya tidak beli dari luar, buat bikin sendiri. Mungkin di sini ada yang lagi buat benang, nanti kita bisa lihat. Oh ini, oh benang pakai ini, pohon kapas. Menawan dengan api. Ya, alhamdulillah selama ini kita tidak Jadi buah kapas itu bentuknya seperti tadi ya, kayak gini. Setelah buang biji kapasnya, dia harus gulung. Setelah itu dia gulung seperti ini. Ini kalau sudah kayak gini bentuknya, dia tarik di situ benangnya akan keluar. Cara ini ikannya seperti ini. Karena putus ya, cara menggulungkan benangnya, ditempel di kapasnya, benangnya.
Iya, nanti kalau benangnya sudah banyak terkumpul di sini, kita kumpulkan di sini, dia susun benangnya seperti ini. Ini tinggal diwarnai seperti ini. Nanti warnanya pakai warna alam. ya nanti. Coba. Nah kalau songket satu kain bisa 1 bulan. Jadi songket biasanya kalau di Lombok ini dipakai untuk acara nyongkolan namanya. Nyongkolan itu upacara adat, misalnya di nikahan atau upacara-upacara ritual lainnya. Dan kalau kain biasa ya seperti yang paling atas, deretan paling atas ini biasanya ini dipakai buat alas meja atau buat dari selimut, buat dari alas bahan. Satu kain ini bisa 3 minggu tangannya. Dan pewarnanya ini dari warna alam seperti coklat dari sabut kelapa, birunya dari daun nila, merah dari kulit kayu gitu. Dan di sini tergantung dari motif yang dia buat. Jadi harga itu bervariasi. Misalnya kalau songket ini yang lebih rumit motif yang dia tenun namanya songket Subanale seperti ini. Terus ada namanya serat penginang yang kayak gini, serat penginang ini motif rangrang, mungkin di Bali juga ada rangrang ya. Ada namanya motif keker ya, jadi kalau ketika ada acara-acara masyarakat di sini menggunakan kain songket.